Sedang viral terkait dengan sikap politik Partai Nasdem di Pilkada, khususnya di Pilgub Jakarta, karena akhirnya Partai Besutan Surya Paloh ini menjatuhkan pilihannya ke Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 nanti. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Partai Nasdem sebetulnya akhirnya menjatuhkan pilihan ke Anies, dan bagaimana pula juga tanggapan terkait dengan wacana atau isu yang masih hangat diperbincangkan terkait dengan Anies Ahok yang rematch di Pilkada 2024 ini. Kita akan diskusikan pagi ini dengan Wibi Andrino, Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta. Mas Wibi, apa kabar? Baik, Reno. Oke, baik. Terima kasih Mas Wibi sudah berkenan bergabung. Eh, saya penasaran juga yang pertama kali adalah pertimbangan dari Partai Nasdem. Kan kalau saya baca ada tiga nama ya sebetulnya menjadi bahan untuk diskusi begitu di internal Nasdem di Pilgub Jakarta. Kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan ke Anies Baswedan, Kakak Wibi? Ya, mungkin itu yang terbaik ya untuk Jakarta. Yang pertama seperti itu. Karena dari elektabilitas Pak Anies sendiri juga yang paling tinggi di antara semua calon yang beredar di Jakarta. Hmm. Kita melihat juga our former governor ini selama 5 tahun memimpin Jakarta juga seperti apa. Sangat amat baik dan dirasakan oleh masyarakat Jakarta untuk bisa memimpin kembali. Jadi kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap pemimpin Jakarta itulah yang menjadi kunci utama Partai Nasdem mengusung kembali Bapak Anies Baswedan. Di samping itu tentu juga Partai Nasdem melihat bahwasannya kerjasama 5 tahun ke depan dengan Bapak Anies adalah hal yang strategis untuk membangun Jakarta. Harapan kita, Jakarta menjadi kota global nantinya akan jadi lebih baik. Karena itu akan juga menguntungkan masyarakat Jakarta ke depan. Dengan tadi sudah disinggung sedikit sebetulnya, ada memang Partai Nasdem melihat keberhasilan dari Anies Rashid Baswedan selama memimpin. Ini menjadi pertanyaan saya berikutnya, karena memang kalau saya ingat 2017 kemarin kan Nasdem tidak mendukung Anies Baswedan ya di Pilgub 2017. Sekarang mendukung begitu. Nah, memang murni hanya karena melihat keberhasilan atau memang mungkin masih belum bisa move on nih dari aroma nuansa Pilpres, Mas Wibi? Sebenarnya kenapa kita kemarin 2017 mendukung Pak Ahok ya? Itu kan sebenarnya Hmm. awalnya dari situ. Bagi Nasdem itu pembangunan itu nggak bisa selesai setengah-setengah. Kita Hmm. butuh sesuatu yang paripurna. Sementara konstitusi kita memang uh, memperbolehkan untuk suatu pemerintahan itu selesai dalam 2 periode. Ketika itu 2017 Pak Ahok mempunyai banyak konsep membangun Jakarta dan ingin melanjutkan seperti itu. Nah itu kan patah di tengah jalan ya, Hmm. selesai dan akhirnya kepemimpinan baru berangsur jalan. Itu adalah kepemimpinan dari Bapak Anies. Nah, ini juga yang kita perhatikan di Jakarta. 5 tahun Jakarta yang lalu itu memang pasti ada plus minus. Pasti ada yang belum selesai. Dan harapan kita di periode kedua nanti, Pak Anies mampu menyelesaikan, sehingga apa nanti manfaatnya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Jadi rencana pembangunan satu daerah itu bisa secara paripurna, bisa selesai. Apa sih yang dipandang Partai Nasdem belum selesai di era 5 tahun Pak Anies memimpin? Apa yang dilihat sudah berhasil? Seperti apa, Mas Wibi? Yang paling fundamental adalah ketimpangan ya. Kita Hmm. berbicara dalam konsep ekonomi masyarakat. Kita menginginkan adalah Jakarta ini nanti ketika menuju kota global ini tidak menimbulkan ketimpangan yang terlalu jauh antara masyarakat yang berpenghasilan yang memang tinggi dengan yang di bawah. Kita misalnya melihat dari pola yang terjadi hari ini, bagaimana banyak masyarakat Jakarta yang hilang bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Padahal ini kan sebenarnya ya, kalau kita bicara dalam konteks bantuan sosial, ada plus minusnya juga. Di satu sisi masyarakat membutuhkan, di satu sisi juga kalau misalnya semakin banyak orang mendapatkan bantuan sosial, berarti masyarakat yang mampunya itu akan semakin sedikit. Berarti Hmm. terlalu banyak masyarakat miskin. Nah, hal-hal seperti ini harus memang secara detailing ini dilihat dalam kacamata sudut pandang yang memang harus detail sekali. Karena sangat berbahaya ketika kita sudah banyak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi tidak juga mampu meningkatkan hajat hidup dan harkat martabat mereka. Jadi stuck mereka masyarakat kepada bantuan sosial itu sendiri. Jadi untuk itu kita lihat dalam kepemimpinan Bapak Anies ini melihat dalam kacamata yang humanis, pendekatannya itu kepada masyarakat, menumbuhkan partisipasi dan kolaboratif pada masyarakat untuk membangun kotanya. Bukan hanya pendekatan administratif saja.
bukan hanya pendekatan pemerintah dari sudut pandang pemerintahnya saja, tapi POV-nya juga harus dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang Hmm. dibutuhkan adalah leadership, kepemimpinan seorang yang memang bukan hanya bekerja di atas meja saja, tapi juga turun ke masyarakat dan mengambil hati masyarakat sehingga menumbuhkan partisipasi terhadap membangun kota itu sendiri. Ini Mas berarti berbicara soal program ya, Mas Wibi. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar statement yang diberikan oleh Pak Anies ketika diwawancara oleh awak media begitu. Apa sih sebenarnya yang akan diusung kalau jadi maju di Pilgub Jakarta? Ini mungkin hampir 1 bulan yang lalu. Ini dikata oleh Pak Anies, ini bukan lagi berbicara soal keberlanjutan, tapi mengembalikan. Berarti ada sesuatu yang hilang begitu ketika Pak Anies sempurna menjadi Gubernur Jakarta, kemudian ingin ada sesuatu yang dikembalikan. Apa yang hilang menurut Mas Nilai, Bibi? nilai, nilai Mm-mm. ini yang penting, nilai. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, kalau Mas Reno memperhatikan detail ya, bagaimana Mm. nilai-nilai membangun kota itu adalah bentuk dari partisipasi antara pemerintah dengan rakyat. Kenapa kemarin tuh Jakarta punya tagline adalah kota kolaborasi ya? Karena nggak bisa kita membangun ini sendirian. Ketika masyarakat dan rakyatnya tidak terpanggil untuk membangun kotanya, dan Mm. pemerintah berjalan sendiri dengan konsep dan gagasannya sendiri, akhirnya apa? Hari ini banyak sekali polemik dan apa ya, riak-riak daripada masyarakat ketika hari ini pada pembatasan macam-macam ya, program-program yang baru, yaitu adalah seperti kemarin ada verifikasi dan validasi penerimaan manfaat KJP yang terhapus, juga tentang kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tentang masyarakat Kampung Bayam yang harusnya bisa selesai dengan apa ya, lebih baik, dengan musyawarah, dengan semua terlibat, dan akhirnya tidak ada Mm. permasalahan-permasalahan lebih lanjut. Ini kita baru bicara tentang satu sektor bantuan sosial saja, bukan masalah-masalah yang lain ya. Kita bicara tentang transportasi, kita bicara tentang tata ruang. Kompleks Mm. permasalahan Jakarta kan detailing. Kalau kita bicara tata ruang sendiri, Jakarta hari ini sudah sangat amat sembraut misalnya. Kita mau menata tata ruang di Jakarta, tetapi masyarakatnya tidak terpanggil untuk menata. Akhirnya apa? Pasti akan terjadi chaos nanti. Karena orang yang sudah Mm. mendiami kok sebuah wilayah, tiba-tiba diusir atau diminta berpindah aja misalnya 1 senti saja, kayak kita lah, kita duduk di sini, tolong Mm. kamu pindah dulu 1 meter di situ, itu belum tentu mau. Tetapi kalau dia merasakan perlunya, pentingnya dia untuk pindah untuk membangun sesuatu society yang lebih baik dan dibicarakan dengan baik, dia akan pindah dengan senang hati gitu loh. Jadi ini yang Oh. menjadi problem serius di Jakarta. Seperti itu, Ren. Ada sense-nya gitu ya, sense of belonging terhadap wilayah environment Ya. sekitar mereka begitu ya. Jadi mereka akan mengatakan this is my city ya. Jadi kalau Oke. bahasa-bahasa apa, Kapten Amerika, Marvel segala macam ya kan, ini mereka akan merasakan wah ini kepemilikan terhadap kotanya. Mereka Ya. tidak hanya orang yang hanya dijadikan apa, objek pemilu, objek pemerintahan dan lain-lain. Oke, Mas Wibi, dengan Partai Nasdem ini mencagupkan Anies Baswedan begitu ya di Pilkada Jakarta 2024 November mendatang, apakah artinya juga Nasdem ini mengamini duet aman yang seperti yang diusulkan oleh PKS beberapa waktu lalu? Ya, kemarin itu tegas ya apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, bahwa Partai Nasdem pertama mengusung Bapak Anies sebagai gubernur Hmm. di 2004, 2024, 2029. Pertama seperti itu. Yang kedua, Partai Nasdem tidak meminta untuk tidak mencantumkan nama wakilnya dari Partai Nasdem untuk Bapak Anies dan menyerahkan Hmm. Bapak Anies untuk memilih. Uh, yang ketiga adalah memberikan waktu paling lambat tanggal 22 uh, untuk bisa Bapak Anies segera mematangkan siapa wakil. Artinya apa di Hmm. situ adalah kita meminta Bapak Anies segera gitu loh. Siapapun calon yang memang diputuskan Pak Anies itu adalah menjadi otoritas beliau. Hmm, memberikan kebebasan ini yang saya garis bawahi, Mas Wibi. Memberikan kebebasan, tetapi di situ juga ada permintaan jangan ada kader Partai Nasdem untuk posisi wakil. Ya, Bu- Belum bebas murni dong, karena masih ada permintaan dari Partai Nasdem. Jangan ada kader gue di situ. Gimana, Mas Wibi? ya, ya. Kita berharap itu kenapa mungkin apa dasar pemikiran seperti itu adalah memberikan ruang ke Bapak Anies untuk Hmm. tidak merasakan ada tekanan bahwa ketika Nasdem mendukung harus wakilnya dari Partai Nasdem. Silakan saja mungkin rekan-rekan daripada partai koalisi yang ingin mendukung Pak Anies jadi mempunyai nilai tambah
dan juga memastikan mungkin dukungannya kepada Pak Anies. Hmm, Jadi memberikan memberikan kebebasan itu apakah artinya misal nih suatu saat oke, Pak Anies bergerilya kanan dan kiri mencari figur yang tepat untuk menjadi wakilnya, tetapi jika suatu saat in a certain point Pak Anies berpikir untuk perlu duduk bersama dengan partai-partai pengusung nantinya, ada konsultasi, ada komunikasi, diskusi politik di situ tetap terbuka kan meskipun sudah membebaskan, Mas Wibi. ya sangat terbuka, sangat Hmm. terbuka. Kita menginginkan Pak Anies itu dengan kepala tenang dan dingin, pikiran tenang dan pikiran dingin ya, melihat siapa wakilnya, tidak berdasarkan tekanan ataupun permintaan daripada Partai Nasdem. Sehingga Hmm. itu juga bagus buat juga teman-teman dari mitra koalisi nantinya yang ingin bergabung, yang bila mana mereka memiliki kader-kadernya untuk diusung sebagai wakilnya Pak Anies. Hmm. Sampai sejauh ini dari tingkat pusat ya, saya katakan dari tingkat pusat yang sudah memberikan dukungan secara resmi kepada Pak Anies adalah PKS dan Nasdem begitu ya untuk di Pilgub Jakarta di tingkat pusat. Apakah setelah kemarin declare atau bahkan mungkin sebelumnya saya tidak tahu sudah ada komunikasi antara Nasdem dan juga PKS terkait dengan Pak Anies di Jakarta ini, Mas Wibi? Kalau saya hanya bisa bicara dalam konteks Jakarta ya. Kalau Hmm. Hmm. teman-teman di Jakarta tuh pasti sebenarnya banyak sekali yang ingin mendukung Pak Anies. Cuman Hmm. mereka kan bilang kan ini kalau pertarungan Pilgub Jakarta ini domainnya pusat. Jadi kita ini hanya bisa ikutin komando aja. Salah-salah bisa-bisa kita yang nanti macam-macam lah bicara seperti itu. Baik di Tapi teman-teman sebetulnya di banyak yang minat ke Pak Anies, Mas Wibi. Setahu Anda untuk yang partai-partai di level provinsi berarti ya, di Jakarta. teman-teman tuh semua kan apa ya berpikirnya logis aja ya, melihat Hmm. elektabilitas Pak Anies tinggi, itu juga ada program-program yang baik yang bisa diteruskan. Nah, pasti mereka juga ingin untuk bisa bergabung dalam The Champ ya, yang mungkin diprediksikan bisa jadi pemenang di situ. Jadi kalau misalnya di tingkat pusat mungkin kan konteks berpikirnya lebih nasional, koalisi Hmm. nasional, ataupun ada pilkada nasional yang lain. Jadi bacaannya itu lebih makro lah dibandingkan kita-kita yang di Jakarta. Hmm. Kemarin setelah deklarasi mendukung Pak Anies di Pilgub Jakarta, ada tidak arahan atau wejangan yang diberikan oleh Ketum Pak Surya Paloh kepada Mas Wibi selaku Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta? Ada arahan spesifik tidak? Arahan spesifik ya tiap hari ya kalau kepada saya ya. Oke. Bagaimana bagaimana untuk memimpin Jakarta ini menjadi Hmm. lebih baik ya dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya dengan kontestasi pilkada ini akan lebih mematangkan kita semua untuk kembali lagi turun setelah kemarin pileg ya dan pilpres dan ada pilkada, struktur partai itu harus dinyalakan lagi mesinnya untuk bisa kembali menyapa, melakukan program-program yang lebih baik dan juga memastikan konsolidasi terhadap calon yang kita sudah dukung ini lebih matang lagi di bawah. Oke, berarti what next? Setelah kemarin declare, start today, dan selanjutnya apa? Menuju pendaftaran dan sebelum kampanye tentunya ya. Apa yang persiapan mesin politiknya gimana untuk di Nasdem Jakarta? Ya, itu sudah kita kerjakan sebenarnya sebelum daripada deklarasi Pak Anies tersebut ya. Karena Hmm. dimulai daripada pengusungan 3 nama calon itu, kita dari struktur Partai Nasdem itu sudah berkonsolidasi. Kita mematangkan kembali sampai tingkat kelurahan, dan juga kita juga hari ini memiliki kursi yang cukup bertambah ya. Hmm. Kita mulai daripada Pileg 2019 kita mempunyai 7 kursi, sekarang memiliki 10 kursi. Tentunya anggota DPRD kita yang hari ini hadir juga kembali lagi harus bersiap untuk bisa memenangkan Bapak Anies di dapilnya masing-masing. Oke, terakhir yang tadi saya singgung di awal banget tuh, Mas Wibi, selain soal pertimbangan Nasdem mendukung atau mengusung Pak Anies lagi di Pilgub Jakarta, bagaimana tanggapan Mas Wibi selaku Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta menyikapi gosip politik, isu atau apapun itulah Anies Ahok rematch di Pilgub Jakarta? Ini very good ya, ini bagus juga buat apa Jakarta karena dua figur ini adalah dua figur yang baik untuk masyarakat Jakarta, dua figur yang hebat. Saya selalu menganalogikan ini ada El Clasico ya, antara Real Madrid dengan Barcelona. Dan ini dua-duanya ini ada Messi, ada Ronaldo. Ini masalah selera saja. Makanya kemarin Hmm. saya sempat sedikit menyentil teman-teman PDI Perjuangan ya. Saya bilang kalau Nasdem punya kader seperti Pak Ahok, pasti kita udah buru-buru untuk nggak cari calon yang lain. Kenapa teman-teman PDI Perjuangan kok agak ragu-ragu mendukung Pak Ahok gitu?
Ya, Mhm. seperti itulah. Oke aja, karena kemarin 2017 kita mendukung Pak Ahok, Nasdem, kita punya juga ikatan yang emosional yang cukup baik dengan Pak Ahok, bagaimana dia punya visi, dan kita juga mendukung Pak Anies yang juga mempunyai visi. Dan hari ini kami Nasdem bersama Pak Anies. Tentunya kami juga ingin melihat ada lawan yang setara, yang mempunyai gagasan untuk membangun Jakarta. Oke, baik. Mas Wibi Andrino, Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, terima kasih untuk waktu dan diskusinya pagi ini. Mas Wibi, ditunggu siapa nanti nama pendamping dari Pak Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Terima kasih Mas Wibi, selamat pagi. Baik. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mas Wibi Andrino, Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, terkait dengan cerita di balik pengusungan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Bagi Anda mungkin yang ingin turut beropini, memberikan komentar, jangan lupa tulis lengkap aja nggak apa-apa di kolom komentar. Saya Reno Reksa, pamit. Salam CTV.